Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Irawan, NPM G1C190503. Saya mahasiswa PJKR Universitas Subang, semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah psikologi olahraga dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Denny Mudian MPD. Dengan materi kali ini, yaitu adalah defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Untuk itu, mari kita langsung ke presentasinya. Oke, defense mechanism. Istilah mekanisme pertahanan umum digunakan dalam usaha penyisihan dan ditujukan terhadap dorongan naluri. Dorongan naluri disisihkan karena sesungguhnya setiap penyisihan merupakan dependensi terhadap afek. Pertahanan langsung terhadap afek merupakan defense yang lebih primitif, kurang sistematik, namun lebih memainkan peranan. Namun, pertahanan akan dituju terhadap dorongan naluri dan umumnya lebih penting dalam hal terjadinya patogenesa neurosa, dan pertahanan tersebut bersifat lebih tersusun dan terorganisasi. Ego atau pribadi merupakan inti dari kesatuan manusia, dan bila terjadi ancaman terhadap ego, hal ini merupakan ancaman terhadap tulang punggung atau eksistensi manusia. Manusia secara bertahap belajar menghadapi mekanisme pembelaan egonya seandainya ada ancaman terhadap keutuhan, integritas pribadinya. Mekanisme yang demikian ini normal terjadi, kecuali bila sudah demikian lanjut sehingga mengganggu integritas pribadinya. Anna Freud dalam buku Ego and the Mechanism of Defense menyebutkan bahwa setiap orang, normal atau neurotik, menggunakan mekanisme pertahanan yang karakteristik dan berulang. Diletakkan juga bahwa ego harus merupakan pusat terapi psikoanalisis di samping mengungkapkan derivat dorongan yang direpresi. Mekanisme yang demikian ini penting untuk memperlunak kegagalan, mengurangi kecemasan, ketiga mengurangi perasaan yang menyakitkan, keempat mempertahankan perasaan layak dan harga diri. Mekanisme pertahanan tersebut bersifat kurang realistik, tidak berorientasi kepada tugas, mengandung penipuan diri, sebagian besar bekerja secara tidak disadari sehingga sukar untuk dinilai dan dievaluasi secara sadar. Ego defense mechanism. Status internal manusia melalui diselimuti dengan kecemasan. Sebagai produk dari konflik antar struktur kepribadian yaitu ID, ego, dan superego. Kemudian termanifest ke dalam perilaku konkret dalam mekanisme pertahanan diri atau mekanisme pertahanan ego defense mechanism. The X aspek biologis dan merupakan sistem original, suatu realitas psikis yang sesungguhnya, the true psychic reality, dunia batin atau subjektif manusia, dan tidak memiliki koneksi secara langsung dengan realitas objektif. The ID berisi hal-hal yang dibawa sejak lahir, unsur-unsur biologis, libido, seksualitas, termasuk juga
insting organisme. Yang kedua, the ego, das ich. Aspek psikologis karena adanya kebutuhan sinkronisasi, gateway, antara kebutuhan ID dengan realitas dunia eksternal. Ego bertugas untuk menyelesaikan rangsangan lapar dengan kenyataan tentang objek makanan, sehingga prinsip ego adanya realitas dunia objektif. Yang ketiga, superego, das Überis. Aspek psikologis yang merupakan nilai-nilai tradisional sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya berupa perintah larangan, ganjaran hukuman, baik buruk. Prinsip superego adalah internalisasi dalam norma lingkungan yang berupa untuk menekan dorongan ID. Bentuk-bentuk mekanisme pertahanan. Yang pertama, represi. Represi merupakan paling dasar di antara mekanisme lainnya. Suatu cara pertahanan untuk menyingkirkan dari kesadaran, pikiran, dan perasaan yang mengancam. Selanjutnya, supresi. Suatu proses yang digolongkan sebagai mekanisme pertahanan, tetapi sebetulnya merupakan analog represi yang disadari. Pengesampingan yang sengaja tentang suatu bahan dari kesadaran seseorang kadang-kadang dapat mengarah pada represi yang berikutnya. Penyangkalan atau denial. Mekanisme pertahanan ini paling sederhana dan primitif. Penyangkalan berusaha untuk melindungi diri sendiri terhadap kenyataan yang tidak menyenangkan. Proyeksi. Impuls internal yang tidak dapat diterima dan dihasilkan adalah dirasakan dan ditanggapi seakan-akan berasal dari diri luar atau luar diri. Sublimasi. Sublimasi merupakan dorongan kehendak atau cita-cita yang tak dapat diterima oleh norma-norma di masyarakat, lalu disalurkan menjadi bentuk lain yang lebih dapat diterima, bahkan ada yang mengagumi. Selanjutnya adalah reaksi formasi. Reaksi formasi atau penyusunan reaksi mencegah keinginan yang berbahaya, baik yang diekspresikan dengan cara melebih-lebihkan sikap dan perilaku berlawanan dan menggunakannya sebagai rintangan untuk dilakukannya. Selanjutnya, introyeksi. Introyeksi akan terjadi bila seseorang menerima dan memasukkan ke dalam pendiriannya berbagai aspek keadaan yang akan mengancamnya. Pengelakan atau salah pindah, displacement yang selanjutnya ya, terjadi apabila kebencian terhadap seseorang dicurahkan atau dialahkan kepada orang atau objek lain yang kurang membahayakan. Selanjutnya yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu masuk akal, rasional, dan dapat disetujui oleh dirinya sendiri dan masyarakat. Simbolisasi. Simbolisasi merupakan suatu mekanisme apabila suatu ide atau objek digunakan untuk mewakili ide atau objek lain, sehingga sering menyatakan bahwa simbolisme merupakan bahasa dari alam tak sadar. Ini adalah konversi. Konversi merupakan proses psikologi dengan menggunakan mekanisme represi, identifikasi, penyangkalan, pengalakan, dan simbolis. Kemudian identifikasi. Identifikasi merupakan upaya untuk menambahkan rasa percaya diri dengan menyamankan diri dengan orang lain atau intuisi yang mempunyai nama. Regresi. Regresi merupakan upaya untuk mundur ke tingkat perkembangan yang lebih rendah dengan respons yang kurang matang dan biasanya dengan aspirasi yang kurang.
Kompensasi. Kompensasi merupakan upaya untuk menutupi kelemahan dengan menonjolkan sifat yang diinginkan atau pemuasan secara frustasi dalam bidang lain. Pelepasan undoing. Pelepasan merupakan upaya untuk menembus sehingga dengan demikian meniadakan keinginan atau tindakan yang tidak bermoral. Selanjutnya adalah penyekatan emosional atau emotional insulation. Penyekatan emosional akan terjadi apabila seseorang mempunyai tingkat keterlibatan emosionalnya dalam keadaan yang dapat menimbulkan kekecewaan atau yang menyakitkan. Isolasi, intelektualisasi, dan sosialisasi. Isolasi merupakan bentuk penyekatan emosional. Yang terakhir adalah pemeranan atau out. Pemeranan mempunyai sifat yaitu dapat mengurangi kecemasan yang dibangkitkan oleh berbagai keinginan yang terlarang dengan membiarkan ekspresinya dan melakukannya. Kemudian, defense mechanism ringkasannya. Mekanisme pertahanan yang terdiri dari bermacam-macam cara dan seperti diketahui manusia merupakan makhluk yang tertinggi tingkat perkembangannya sehingga suatu pendekatan terhadap manusia harus menyangkut semua unsur baik organik, psikologik, dan sosial. Hal ini dinamakan pendekatan holistik. Kemudian semua mekanisme pertahanan ini bermaksud untuk mempertahankan keutuhan pribadi dan digunakan dalam berbagai tingkat dengan bermacam-macam cara. Mekanisme pertahanan dapat dianggap normal dan diperlukan atau diinginkan, kecuali bila digunakan secara sangat berlebihan sehingga mengorbankan efisiensi penyesuaian diri dan kebahagiaan individu dan kelompok. Perlu diwaspadai bahwa dengan hanya mengamati satu macam tindakan belum berarti bahwa perilaku tersebut sudah merupakan suatu jenis pembelaan ego. Sebagai contoh, bila seorang terlampau sering memberikan sumbangan sudah berarti pelepasan atau tembusan, tindakan tersebut perlu dipertimbangkan juga kepribadian orang tersebut dan motivasinya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi atau ada kata yang kurang baik. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.